Malam di desa Sumberwangi selalu sepi setelah pukul 11. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun pisang yang tersapu angin yang terdengar. Beberapa lampu jalan remang-remang menerangi jalan berbatu yang membentang di sepanjang desa. Di salah satu sudut jalan berdiri sebuah angkringan kecil milik Pak Slamet. Pak Slamet sudah 3 tahun berjualan di tempat itu. Ia menjajakan nasi kuning, sate usus, gorengan, dan wedang jahe yang selalu hangat. Pelanggannya kebanyakan para pemuda desa yang suka bergadang, tukang ojek yang mencari rejeki malam, dan sesekali pekerja dari kota yang pulang terlambat. Namun, malam ini terasa berbeda. Entah mengapa, suasana lebih sunyi dari biasanya. Saat sedang mengatur dagangannya, Pak Slamet merasakan sesuatu yang ganjil. Udara malam terasa lebih dingin, lebih menusuk dari biasanya. Ia mencoba mengabaikannya dan mulai memanggang sate usus di atas bara arang. Asap tipis mengepul, membawa aroma gurih yang menggoda. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Slamet menoleh, berharap ada pelanggan yang datang. Tapi, yang ia lihat hanyalah jalan kosong yang membentang. Ia mengernyitkan dahi, merasa mungkin hanya angin yang membuat dedaunan bergerak. Tapi, perasaannya tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang mengawasinya. Tak ingin berpikir aneh-aneh, ia kembali sibuk dengan dagangannya. Namun, baru saja ia hendak menyusun gelas untuk wedang jahe, terdengar suara batuk lirih di belakangnya. Pak Slamet menoleh cepat. Tak ada siapapun. Ia mencoba bersikap biasa, meskipun jantungnya mulai berdegup kencang. "Assalamualaikum, Pak." Suara berat dan parau tiba-tiba terdengar dari arah tempat duduk pelanggan. Pak Slamet tersentak. Tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi sekarang, di bangku panjang kayu itu, duduk seorang pria tua dengan pakaian compang-camping. Wajahnya pucat, dan matanya kosong menatapnya. Pak Slamet menelan ludah. Ia tak mengenali orang itu. Tapi, sebagai pedagang, ia tetap berusaha bersikap ramah. "Waalaikumsalam, Pak. Mau pesan apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tak menjawab. Ia hanya menatapnya lekat-lekat, lalu perlahan tersenyum. Tapi senyum itu terasa aneh. Bibirnya pucat dan tanpa kering. "Nasi kuning dan teh panas, Pak," ucapnya lirih. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Slamet mengambil piring kecil, mengisi dengan nasi kucing dan teh panas, lalu menyerahkannya. Pria itu menerima piring tersebut, tapi anehnya, nasi dan tehnya tetap utuh meski ia tampak seperti sedang makan. Pak Slamet memperhatikan dengan sudut matanya. Tiba-tiba, pria itu berhenti dan menatapnya. "Sudah lama berjualan di sini, Pak?" tanyanya. Pak Slamet mengangguk. "Iya, sudah 3 tahunan."
Pria itu tersenyum lagi. Tempat ini angker, Pak. Tak semua orang bisa kuat berjualan di sini. Pak Selamat merasa tengkuknya meremang. Maksud Bapak? Tanyanya dengan hati-hati. Pria itu menjawab. Ia hanya tertawa pelan, lalu perlahan menunduk ke arah piringnya. Namun, saat Pak Selamat kembali menatapnya, tubuh pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Piring dan gelas yang tadi ia pegang jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Pak Selamat terpaku, napasnya memburu. Astaga, apa yang baru saja terjadi? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar suara cekikikan dari balik gerobak. Cekikikan itu lirih, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Pak Selamat menoleh dengan jantung berdebar. Pak Selamat. Suara itu terdengar semakin dekat. Pak Selamat mundur perlahan, berusaha mencari sumber suara. Namun, ketika ia menengok ke arah kanan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan membeku. Di atas gerobaknya duduk sosok anak kecil dengan wajah pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya menyeringai lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Main sama aku, Pak. Pak Selamat berteriak dan langsung berlari menjauh dari angkringannya. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari tempat itu. Namun, saat ia menengok ke belakang, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok pria tua tadi berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan mata kosong. Di belakangnya, si bocah menyeret piring yang tadi jatuh dengan suara gesekan yang menyayat telinga. Jangan pergi, Pak Selamat. Temani kami. Pak Selamat semakin panik. Ia berlari ke arah rumahnya yang tak jauh dari sana. Sesampainya di rumah, ia segera mengunci pintu dan menutup semua jendela. Nafasnya masih terengah-engah. Namun, ketakutan itu belum berakhir. Di luar rumahnya, ia mendengar suara piring yang diseret di atas tanah. Lalu suara ketukan pelan di pintu depan. Pak Selamat, dagangannya ketinggalan. Suara itu lirih, tetapi begitu jelas di telinganya. Pak Selamat menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, suara itu semakin lama semakin keras. Pak Selamat, keluar! Tiba-tiba lampu rumahnya berkedip-kedip. Angin kencang berhembus dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Pak Selamat menggigil ketakutan. Ia menggenggam tasbih di tangannya dan mulai melafalkan doa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan tiba-tiba semuanya sunyi. Tak ada suara piring, tak ada suara ketukan, hanya keheningan yang mencekam. Pak Selamat duduk terdiam di sudut rumahnya hingga pagi tiba. Ia tak berani keluar hingga sinar matahari masuk melalui celah jendela. Saat akhirnya memberanikan diri kembali ke tempat jualannya, ia menemukan gerobaknya masih di sana,
Namun, semua dagangannya berantakan. Piring-piring pecah dan arang panggangannya berserakan. Ia memutuskan untuk tidak berjualan di tempat itu lagi. Sejak malam mengerikan itu, ia memilih pindah lokasi yang lebih ramai. Namun, meskipun sudah berpindah tempat, terkadang di tengah malam, ia masih mendengar suara cekikikan lirih dan ketukan halus di pintu rumahnya. "Pak Selamat, dagangannya ketinggalan." Dan sejak itu, ia tak pernah berani keluar rumah setelah tengah malam. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.